Oke, kali ini aku mau ngebahas DXUI Aries 2.2 official. Ini dari Jarjit ya. Untuk chainlocknya kayak gini, kecil banget tapi sedikit ya, sederhana. Apakah dalamnya juga sederhana? Di sini ada aplikasi BCR. Aplikasi BCR ini buat call recorder ya guys. Jadi kalian bisa merekam obrolan telepon kalian. Kemudian ada juga kamera yang kayak gini. Ini udah kamera, menurutku ini cukup oke ya dipakai. Dan di sini dia udah support 60 fps tapi nggak ada 4K nya. Kemudian untuk menu settingnya kayak gini, aku nggak begitu mudeng untuk setting yang ini ya guys. Di bagian foto ini nggak ada watermark sama timestamp ya. Kemudian ada juga aplikasi galeri sama photos. Ini ada dua ya kan, tinggal pilih aja ntar sesuai kebutuhan aja. Kemudian untuk yang lain masih standar ya, masih terbilang dikit lah untuk bloatware bawaannya guys. Kita langsung masuk ke menu dalamnya ya, langsung disambar kayak gini. Kemudian ini dia Aries 2.2 dan untuk kernelnya dia pakai SDM 660 yang OC dan ini 4.19 ya, artinya ini ROM-nya dinamik guys ya. Untuk shell Linux-nya enforcing. Untuk link downloadnya ntar aku taruh di deskripsi sekaligus sama recovery-nya, kalian bisa pakai itu. Cuman direkomendasikan clean flash dan format data ya guys ya. Kemudian untuk safety netnya ini aku cek di aplikasi Yasnet, dia udah tercentang dua-duanya. Kemudian kita cek di Play Store buat ngecek protect sertifikasinya ya. Di setting about, kemudian di sini is not certificate ya. Terus untuk cek integrity-nya, kalian tinggal tap-tap aja di bagian versi Play Store-nya, kemudian pilih general, kemudian developer option, lalu cek integrity. Di bagian ini aku dapatnya basic integrity ya guys. Kemarin aku sempat jajal buka Dana, itu bisa terbuka awalnya, kemudian setelah aku biarin dia update karena aku nggak matiin auto update-nya guys. Jadi kelupaan gitu. Sebaiknya ntar kalian matiin aja auto update yang di network preference ini ya. Ini kalian matiin aja auto update-nya guys. Di menu network dan internet, hotspot dan tetheringnya ini belum support tethering VPN ya. Tapi kalau aku cek di sini untuk preferred network tipenya ini sudah banyak pilihan sih. Untuk yang lain ada Force LTE CA juga ya. Ini buat ngaktifin 4G plus guys. Jadi ntar kalau kalian pengen ngaktifin 4G plus tinggal di enable aja di bagian ini ya. Kalau di menu display ini nggak ada yang spesial banget ya. Untuk tap to wake nya ini normal, cuma untuk tap to sleep nya ini nggak bisa kita tap dari sini guys, nggak bisa ngetap area yang kosong. Jadi bisanya itu di bagian status bar sini ya, di tap seperti ini baru dia mau off untuk layarnya. Kalau udah masuk lock screen baru bisa di tap ulang guys. Kemudian ada menu spesialnya, DXUI Lab namanya ya. Di sini kalian bisa atur untuk tampilan baterainya yang ada di status bar itu. Terus kemudian ada miscellaneous juga kayaknya. Baterai iconnya juga ada di sini guys. Untuk charging iconnya kalian bisa pilih di sini. Untuk setting-setting yang lainnya juga bisa kalian aktifin manual ya guys. Kemudian ada tombol satu doang lock screen. Di bagian ini tap to sleep-nya ada di sini ya. Ini di tampilan lock screen-nya. Kemudian ada miscellaneous, ada monet setting sama word of spoof ya. Untuk monet settingnya ini kaitannya sama tema sih kayaknya. Terus untuk word of spoof-nya ini cuman ada kayak gini. Nah, kalian bisa main-main di play integrity fix ya, atau di PIV-nya. Kemudian ada menu-menu yang lain spoof-nya seperti ini guys ya. Terus ada hiker FPS in game juga di bagian atasnya. Lanjut, ada notifikasi, menunya seperti ini. Kemudian ada power menu. Terus ada quick setting. Untuk menu-menunya overall ini masih minimalis ya guys, masih sederhana. Karena ini kayaknya juga ROM-nya baru rilis kayaknya, masih versi 2.2 ya. Ini rilis ketiga kalau nggak salah. Mungkin ya, tapi ngarang sih. Terus ada juga traffic indicator. Terus ada juga menu sistem. Ini yang terakhir, menu sistem cuma kayak gini guys. Jadi untuk customisasinya atau customisasi khususnya itu cuman dikit ya. Untuk wallpapernya ini pun kayaknya aku belum lihat sih kemarin banyak apa enggak. Ternyata ini sudah lumayan banyak sih guys, tinggal dipilih-pilih aja ya. Untuk sound dan vibration kayak gini menu-menunya. Untuk direct apa kemarin ya, ada di menu sistem, kemudian di device setting ya. Nah, di sini ada Mi Sound Enhancer-nya guys, kalian bisa aktifin di sini. Dan untuk presetnya udah banyak nih, lengkap. Di bagian ini ada gain juga, misalkan earpiece-nya kurang kencang tinggal ditambahin. Misalkan kalian pakai speaker ini kurang kencang tinggal tambahin juga. Untuk mikrofonnya ini misalkan mic-nya ini kurang kencang, kalian juga bisa tambahin di sini guys. Untuk menu yang lain ada FPS overlay,
yang tampilannya warna kuning gini ya. Terus kemudian ada display color kalibrasi, terus ada thermal profile. Di thermal profile ini kalian bisa pilih-pilih sesuai kebutuhan ya guys. Untuk pilihannya ada banyak tuh kayak gini. Di menu sistem ini juga bisa atur gesturnya ya guys, mau pakai full gestur yang sekarang kayak aku pakai gini, atau pakai 3 tombol ya. Cuman untuk 3 tombol ini nggak ada invert layoutnya, jadi tombol back sama recent apps nggak bisa kita ubah posisinya guys, makanya aku pakai full gestur aja ya. Terus ada juga swipe to screenshot dan lain-lain. Untuk menu yang lainnya ini masih standar guys. Kita coba intip di bagian developer option. Memorinya free, nggak sampai 1 GB. Jadi ini kayaknya ya, tapi nggak sampai 1 GB. Ini apakah gara-gara aku install Mobile Legends ya guys ya. Di sini ada running services, coba kita cek. Kesisanya 1,1, jelas ini nggak cocok untuk RAM 3 GB guys. Tinggal silahkan skip aja untuk yang pakai RAM 3 guys. Untuk menu baterainya kayak gini ya, penggunaan baterainya seperti ini. Agak lelet memang di bagian munculinnya ini, padahal aku udah pakai F2FS ya. Main Mobile Legends sekitar hampir 1 jam, 12% keterangannya. Ini akurasinya aku nggak tahu gimana ya guys ya, yang jelas ya kira-kira kayak gitu guys. Aku kemarin udah sempet tes CPU throttlingnya, dapatnya kayak gini. Aku tes 2 kali juga mirip-mirip sih. Dapatnya 91% dari maksimal performa. Yang ini 87 dari maksimal performa. Ini sudah overclock ya guys, kebaca 2,2 GHz. Terus kemudian ini di AIDA GPU nya seperti ini. Kemudian untuk suhunya waktu aku tes CPU throttling tadi itu nyampe di 38 derajat Celcius. Kemudian nah ini kemarin aku main 1,5 jam ya guys, kayak gitu. Ini hasilnya. Terus untuk security dan privasi, di sini ada pin, fingerprint, face unlock, kemudian ada di more security juga, kalian bisa aktifin app pinning di sini ya. Untuk yang lain-lain juga ada guys ya, lumayan lengkap sih untuk security-nya. Kalau di menu luarnya, quick settingnya seperti ini, masih standar-standar aja. Di sini udah aku pilih-pilih ya, mana aja yang shortcutnya yang pengen dimunculin di sini. Untuk yang lain masih ada seperti ini, kalian bisa pilih-pilih sendiri ntar yang dirasa penting ya guys. Aku nggak begitu paham juga sebagian besarnya di sini. Kalau untuk recent apps-nya kayak gini ya. Ada tombol select untuk partial screenshot sama screenshot yang biasa. Kemudian untuk menunya ada ini, app info, split, pin sama pause app. Kalau mau clear all harus ke ujung sini dulu ya guys. Digeser kayak gini biar bisa di clear all. Terus kemudian untuk perekam panggilan tadi kalian bisa pakai BCR ini tadi ya. Soalnya kalau di sini aku agak lupa ada apa enggak ya. Aku tes dulu guys. Oke, ternyata ada juga di bagian ini guys ya. Kalian bisa munculin ini di sini. Kemudian terakhir di aplikasi JPDD ini coba kita cek ya guys, kita tes aja hasilnya kayak gimana. Oke, dapatnya seperti ini guys ya. Menurut kalian gimana? Soalnya kalau di AIDA 64 dia itu displaynya kayak gini guys ya. Adreno 509, untuk versinya masih seperti biasa 4.15.0. Pengen upgrade HP tanpa beli HP baru? Custom ROM lah solusinya. Makanya subscribe channel ini dan cek di playlist. Siapa tahu ada video-video yang kalian cari. Jangan lupa baca deskripsi, like, komen, dan share video ini. Thank you.